Selamat sore Pak David. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Sore ini saya sedikit sharing mengenai peran CFO, terutama di tempat saya terakhir bekerja di Mandiri Sekuritas. Saya mulai memperkenalkan apa itu Mandiri Sekuritas. Kita adalah state-owned anak perusahaan dari Bank Mandiri. Salah satu bank terbesar di Indonesia, merupakan bank BUMN, di mana kami sebagai yang bergerak di capital market itu ya memiliki fungsi sebagai key differentiator bagi dan semuanya juga berpengalaman di capital market. Saya sendiri adalah dipercaya sebagai Managing Director untuk Finance and Operation semenjak 2017. Semua tim kami rata-rata juga seperti saya sudah lebih dari 20 tahun bergerak di dunia industri keuangan. Terakhir posisi kami sampai dengan 30 November 2021 di market adalah untuk equity underwriting, market share kami adalah 25,5% dengan membukukan transaksi lebih dari 15 triliun rupiah. Untuk bond trading, market share kami 14,5%, juga nomor 1 saat ini dengan nilai transaksi lebih dari 14 triliun. Untuk equity trading, market share kami 6,8%, sekarang nomor 2 setelah beberapa tahun yang lalu, 3 tahun berturut-turut ada di nomor 1. Untuk surat utang negara, transaksi trading surat utang negara, kita market share-nya ada di 13,4%. Sekarang ada di ranking 3 untuk perusahaan efek dengan nilai transaksi 219 triliun rupiah lebih. Kita ada 68 strategic transaction sampai dengan November 2021, di mana ada 31 bond underwriting, ada 11 global bond underwriting, 17 advisory, 4 initial public offering, dan 5 right issue. Salah satunya adalah kita kemarin berhasil melakukan right issue, IPO dari Bukalapak. Yang pertama mungkin IPO tech company di Indonesia dan juga terbesar di Asia Tenggara. Kemarin kita juga berhasil sebagai melakukan right issue yang terbesar saat ini seperti di Indonesia dan di Asia Tenggara dengan nilai hampir 95 triliun rupiah. Adalah right issue BRI. Jadi kami Mandiri Sekuritas itu adalah one stop solution dari investment banking service di Indonesia, dan bahkan mungkin satu-satunya yang bergerak saat ini sebagai global market player, di mana kami punya satu anak perusahaan di Singapura, yaitu Mandiri Sekuritas Singapura, yang sudah berjalan mungkin sekitar 4 tahun, dan salah satu juga market leader di sana, sehingga kami bisa membawa nasabah-nasabah Indonesia yang ingin mencari dana atau fundraising di market global. Mereka bisa menerbitkan US dollar bond di London Stock Exchange, Singapore Stock Exchange, dan lain-lain melalui arms kami di Mandiri Sekuritas Singapura. Layanan kami cukup lengkap dari equity capital market dan capital market. Kami juga punya tim riset yang cukup kuat. Kami juga salah satu market leader di retail, di underwriting, di corporate finance, juga di syariah transaksi. Secara service digital, kami juga memiliki teknologi digital yang cukup maju, yang cukup bisa melayani teman-teman di nasabah retail yang untuk dapat berinvestasi melalui digital platform. Kami namakan Mandiri Online Securities Trading atau lebih terkenal dengan MOS, di mana hampir semua produk capital market bisa didapatkan melalui platform digital ini. Termasuk juga kita adakan sosialisasi dan edukasi melalui learning portal berbentuk digital, baik secara langsung maupun live maupun tidak live. Seperti Ibu Emma tak bilang, jadi memang secara pandemi ini kita memang harus mau nggak mau gitu ya mengenhancing digitalisasi di internal untuk lebih memberikan servis kepada
nasabah, sehingga bisa kami bilang one stop solution secara digital yang kami siapkan buat servis kami ke nasabah, mulai dari promosi, transaksi, riset sampai dengan edukasi, sampai dengan award buat nasabah-nasabah kami yang sangat loyal dan menghasilkan gitu ya, berinvestasi dengan baik. Next slide, mungkin kami akan masuk sedikit mengenai operation dan finance organization di tempat kami. Jadi saya sendiri sebagai managing director membawahi performance management dan business development. Ini yang tadi Bu Emma bilang bagaimana rencana bisnis diolah di sini, di mana budget, target dari revenue, bagaimana efisiensi biaya, bagaimana penyeimbang itu dilakukan di sini. Saya juga membawahi accounting and tax, settlement dan custody. Saya juga membawahi information technology and digital solution, di mana akhirnya ini sangat bermanfaat gitu ya, di mana kita bisa memanfaatkan teknologi, nanti akan saya terangkan lebih jauh, untuk semua lini bisnis dan semua lini operation. Saya juga membawahi risk management dan compliance. Ini adalah second of defense dari perusahaan, sehingga kami bisa tumbuh dengan baik, tapi juga dengan prudensial yang cukup, di mana kami percaya gitu ya, growth dari bisnis itu tidak harus bisa tetap diimbangi dengan risk management dan compliance yang kuat. Jadi direktorat ini juga merupakan perpaduan antara pertumbuhan bisnis yang sehat, inovasi digital, layanan bisnis buat nasabah, juga operasional perusahaan, juga mengelola risiko dan komplain yang prudent dan sesuai dengan kepatuhan dan regulasi-regulasi yang ada. Jadi menyambung slide dari presentasi dari Bu Emma tadi, jadi saya tertarik ya untuk menjelaskan sedikit fungsi CFO. Jadi CFO itu harus punya kemampuan yang pertama agile forensics, di mana artinya CFO itu harus punya visi dan berinovasi, mengantisipasi perkembangan digital teknologi, perkembangan tadi ekosistem, atau ketika kita menghadapi pandemi saat ini gitu ya, di mana sangat agile gitu ya, perubahan sangat cepat. Jadi CFO harus siap gitu ya sebagai strategic planner yang mampu membaca secara analitik data perkembangan digital, data tentang nasabah, perkembangan bisnis dan lain-lain untuk diolah sehingga tadi agility, apalagi di capital market gitu ya, sangat fluktuatif. CFO itu benar-benar menjaga agar company bisa mengikuti dari fluktuasi yang ada. Yang kedua, yang sudah saya bilang sebelumnya, CFO itu harus punya growing digital capabilities. Jadi kita harus bisa memahami perkembangan teknologi digital dan dampaknya terhadap bisnis serta nasabah. Tadi Pak Kemal juga bilang mengenai disrupsi digital gitu ya. Nah tentu kita harus tidak larut gitu ya, tapi harus memanfaatkan itu. Kita harus bisa bekerja berdasarkan big data, sehingga kita bisa lihat perilaku nasabah, ekosistem sekitarnya, sehingga kita bisa mengembangkan bisnis dari situ gitu ya. Kalau kita lihat, alhamdulillah ya, kita sudah mulai menjalankan online trading dari 2012 gitu ya. Jadi ketika tahun kemarin dan tahun ini semua nasabah retail gitu ya tumbuh dengan pesat, dan sebagian besar hampir 90% melalui online trading, kita salah satu dari tidak banyak broker yang siap gitu ya. Ini juga karena kita memang sudah dari awal dan sudah percaya bahwa teknologi itu akan memimpin bisnis. Yang ketiga yang tidak kalah penting, tadi juga Bu Emma membahas, adalah CFO itu harus asertif, proaktif, dan strategic leadership, di mana
CFO itu harus mampu memiliki kemampuan memimpin gitu ya, sumber daya manusia, pengelolaan staffing sumber daya manusia yang tepat gitu ya, leadership and people management. Tentunya balik lagi dengan teknologi yang ada, kebutuhan SDM itu menjadi sedikit bergeser, kualifikasinya dan lain-lain. Sehingga bisa jika kita lihat juga generasi milenial dalam hal ini jauh lebih siap dalam digital. Jadi kita harus memahami kebutuhan kualifikasi SDM ini. Tentunya apalagi di kami ya, perusahaan yang bergerak di capital market, industri jasa, aset terbesar kami adalah saat ini ya sumber daya manusia, itu aset terbesar. Dan tentunya sekarang ditambah lagi harus ditopang dengan teknologi. Jadi fungsi Financial Directorate adalah menyeimbangkan adalah kita punya apa kita sebut seni gitu ya, seni menyeimbangkan antara pertumbuhan satu sisi, short term bisnis satu sisi karena sangat agile dan fluktuatif, juga kebutuhan bisnis unit secara spesifik apa gitu ya. Tapi kita harus seimbangkan juga growth jangka panjangnya seperti apa, profitability jangka panjangnya seperti apa, pertumbuhan helikopter view dari seluruh bisnis seperti apa. Ini juga kita harus bisa menjaga keseimbangan gitu ya, antara kebutuhan, aspirasi dengan realitas yang ada di hadapan gitu. Apalagi selama kemarin pandemi gitu ya, itu benar-benar kita harus bisa menjaga keseimbangan gitu ya, antara aspirasi yang ada dengan reality yang ada. Jadi bisa dibilang kalau kita jabarkan lagi end to end dari financial function adalah kita harus punya planning, kita harus bisa melihat view ke depan market dan sektor, kita harus punya strategic planning, kita harus punya financial planning, capital budgeting, juga kita harus punya alignment, bank wide, dan tapi juga harus percaya dengan individual goal, tetap harus ada, juga harus punya tax planning. Kita juga harus bisa menjadi penyedia gitu ya, mendukung pertumbuhan bisnis yang baik, berstandar internasional. Kita juga harus memiliki eksekusi. Setelah planning itu execution jadi penting, bagaimana cost management dijalankan, bagaimana operasional dijalankan dengan efisien tapi tetap mensupport dari unit bisnis. Yang terakhir juga yang paling dan tidak kalah penting adalah monitoring. Jadi kita harus financial monitoring, performance management, baik itu unit bisnis per unit bisnis, baik cost efisiensi, bahkan dengan digitalisasi kita bisa punya cash flow yang terukur, dan bahkan cita-cita saya adalah ke depan bisa membuat performance management tidak hanya per bisnis unit tapi juga sampai ke orang per orang gitu ya. Kita harapkan setiap orang punya PNL masing-masing sehingga kita bisa menilai KPI-nya dengan baik. Apa sih CFO Vision menurut saya gitu ya? Tentunya dia harus bisa menjadi world class finance organization, efisien dan responsif buat kebutuhan organisasi. Tadi Bu Emma juga sudah cukup panjang membahas. Hands on in control seluruh financial resources, cost management, value management, balance sheet optimization, bahkan capital management gitu ya. Yang kedua, kita harus berpikir sebagai partner bisnis dari semua bisnis unit, dan tidak hanya partner, kita juga harus bisa mendrive performance mereka gitu ya, memberikan masukan, marketnya seperti ini loh, target kamu seperti ini loh gitu ya. Itu juga jadi kita jadi partner gitu ya buat teman-teman bisnis unit. Yang ketiga, credible, trusted, jadi seluruh stakeholder itu percaya dengan kita juga harus follow the regulators, kita juga harus support sebagai support unit, kita harus 100% gitu ya mensupport kebutuhan dari unit bisnis tanpa kehilangan efisiensi. Kira-kira
key financial management dari kami adalah kita harus bisa meng-create short, medium, and long-term planning to ensure the strong and sustainability finance performance. Jadi kita harus bisa berpikir jangka pendek, menengah, dan jangka panjang, gitu ya. Kita harus punya target itu. Kita juga harus bisa memanage capital kita yang ada untuk mencapai target ROI, gitu ya. Apakah kita perlu capital yang besar? Ada saatnya kita hanya perlu capital yang kecil, apalagi kita sebagai brokerage bisnis, gitu ya. Jadi ini tergantung perkembangan bisnis, kita nggak harus punya capital besar untuk growth, gitu ya. Jadi benar-benar kita harus bisa optimal. Kita juga harus punya posisi yang strategis sebagai digital transformation. Tadi Bu Emma juga sudah membahas cukup panjang, memastikan semua proses itu kalau bisa saat ini digital, gitu ya, karena we believe digital itu membuat tidak hanya efisien, tapi juga menurunkan resiko personal menjadi rendah, dan lain-lain. Mungkin kita juga harus tetap percaya dengan melaksanakan risk management yang prudent. Juga tadi Bu Emma sudah membahas, kita harus bisa memiliki human capital yang qualified sesuai dengan pertumbuhan bisnis ke depan. Jadi selama COVID-19 pandemi, kita punya 3 fokus strategi waktu kemarin adalah pertama, optimize business portfolio. Jadi kita konsentrasi hanya di core strength kita. Kita juga sangat prudent menjaga liquidity. Kita buat cash flow tidak bulanan tapi bahkan mingguan. Kita diskusikan, kita lihat cash flow selama seminggu ke depan seperti apa, gitu ya, yang kita presentasikan ke BOD dan ke komisaris. Kita juga melakukan agresif cost structure reform. Jadi karena pandemi ini structure cost benar-benar kita rubah, hanya kita lakukan yang perlu-perlu saja, gitu ya, yang tidak perlu tidak kita jalankan dulu. Nah, ini jadi dan ini juga kita melakukan share services dengan Bank Mandiri Group, sehingga tidak banyak cost yang harus keluar, gitu ya, pada saat pandemi. Yang penting kita punya budgeting yang sangat fleksibel. Dan mungkin yang terakhir, inilah hasilnya, gitu ya, selama 2 tahun selama pandemi, operating revenue kami growth sangat besar, hampir 93% selama 2 tahun. Overhead cost juga naiknya hanya separuh dari pertumbuhan revenue, gitu ya. Operating income kami mencapai record selama 21 tahun kami beroperasional, bisa lebih dari 200 miliar, gitu ya, tumbuh hampir 300%, di mana net income kami juga memecahkan rekor dari sisi net income, di mana pada tahun 2020 kita membukukan 135 miliar, bahkan di September itu kita sudah hampir 231 miliar di September 2021, tumbuh hampir 4 kali lipat dari tahun sebelumnya. Di mana ROI kami juga selama pandemi ini cukup baik, tumbuh hampir 300%.